Berjumpa lagi kepada saya. Tuh, maaf, salah tadi. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Haris di channel saya, itulah channel berbagi ilmu. Baik, semoga teman-teman semua di sana sehat-sehat semua dan juga subscribe, dan juga yang sudah subscribe dan juga sudah like, terima kasih. Semoga saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video atau konten-konten yang lebih menarik lagi. Baik, kali ini saya akan membuat konten atau video pembelajaran yaitu tentang fungsi variabel random. Teman-teman tentu belum tahu kan apa itu fungsi variabel random. Sebagian orang mungkin udah tahu apa itu fungsi variabel random. Jadi di sini saya akan membahas atau mengupas tuntas seperti kayak seleb gitu ya teman-teman. Jadi maaf saya akan mengupas tuntas secara tajam silet. Maaf bercanda. Baik, langsung saja kita bahas tentang fungsi variabel random. Sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman semua like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Dan jangan lupa komen di bawah untuk menyampaikan pesan apa-apa saja yang akan saya buat di video-video selanjutnya. Baik, langsung saja kita lihat apa itu definisi dari fungsi variabel random. Pengertian variabel random yaitu adalah perubahan acak yang merupakan deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa beberapa saja. Peubah dalam kata lain disebut dengan variabel, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi peubah acak sering juga disebut dengan variabel random. Bisa juga disebut yaitu adalah peubah acak adalah kejadian pada eksperimen. Artinya eksperimen itu adalah sesuatu yang akan kita amati. Contoh, kita ingin mengamati sebuah bunga, berarti eksperimennya itu adalah bunga. Begitu teman-teman. Peubah acak teman-teman semua bisa disimpulkan yaitu dengan huruf X seperti ini. Bisa disimpulkan dengan huruf X. Itu adalah simbol peubah acak. Misal kita ingin bereksperimen itu terhadap uang logam. Kita tahu uang logam itu ada dua sisi. Sisi pertama itu adalah angka, dan yang sisi kedua itu adalah gambar. Maaf ya, gambarnya jelek teman-teman, karena saya menggunakan manual atau memakai tangan. Lalu kalau misalnya di percobaan ini, di eksperimen ini, kita akan melemparkan sebanyak 3 kali. Nah, berarti muncul dong peluang lemparan pertama. Misalnya lemparan pertama yaitu adalah, contoh kita bisa ditulis ya. Contoh di lemparan pertama itu adalah ada peluang angka dan juga ada peluang gambar. Benar nggak teman-teman? Pastinya benar, karena di dalam satu koin itu peluangnya ada 2. Kalau tidak angka, pasti gambar. Di lemparan kedua, tentu ada 2 peluang juga, yaitu adalah peluang
angka dan peluang gambar. Nah, di peluang gambar ini ada juga, kita lempar lagi, ini ada 2 peluang, yaitu angka dan juga gambar. Maaf ya teman-teman, agak belepotan karena saya menggunakan tangan. Selanjutnya di percobaan 3 yaitu adalah di percobaan 3. Di sini ada 2, yaitu adalah angka, ada 2 peluang dan gambar. Nah, ini di peluang, di lembaran ketiga, ini lembaran pertama, lembaran kedua dan lembaran ketiga. Lalu di sini ini ada angka juga, ada peluang angka, ada gambar. Nah, lalu di sini juga ada 2 peluang, yaitu angka dan ada gambar. Di sini juga ada peluang teman-teman, yaitu angka dan juga gambar. Nah, sudah didapat di lembaran pertama yaitu adalah angka, gambar, dan di lembaran kedua itu dia ada 2 kemungkinan juga, yaitu adalah angka dan gambar. Dan di lembaran, di kemungkinan gambar itu ada angka dan gambar juga. Jadi itu sampai 3 kali lemparan, kan kita ingin mengeksperimen itu menjadi 3 lemparan. Maka dari itu teman-teman, dari seluruh kejadian yang ada, hasil eksperimennya itu adalah, ini kita lihat, kita bacanya dari sini teman-teman. A, angka, 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 gambar, angka, 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 gambar. Ada yang bawa gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Nah, ini kita buat, yaitu hasil eksperimennya. Langsung saja ini kita hapus ya teman-teman. Ini kita buat hasilnya itu adalah seluruh kejadian yang ada ialah banyak seluruh ya teman-teman. Nah, seluruh yaitu adalah, jadi adalah angka, 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 lalu angka, angka, gambar, lalu angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Nah, dia seluruh kejadian dari eksperimen yang telah kita lakukan tadi ya teman-teman. Ini dia kejadiannya, yaitu adalah angka, 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 gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Nah, ini adalah seluruh kejadian peluang yang ada. Misalkan ya teman-teman, misalkan kita ingin merandom variable. Ini kita hapus saja teman-teman ya. Merandom variable atau banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, sisi gambar yang muncul itu ada mana no? Ada 0. Di sini ada sisi gambarnya adalah 1, dan di sini sisi gambarnya ada 1, sini sisi gambarnya ada 2, sisi gambarnya ada 1, ada 2, ada 2,
dan ada 3. Nah, dari sisi ini kita bisa ambil eksperimen banyaknya sisi gambar yang muncul. Lalu kita hapus saja. Banyaknya sisi gambar yang muncul itu peubahnya itulah X, baca sisi gambar yang muncul PA, banyaknya sisi gambar yang muncul. Kita lihat eksperimen kita tadi, yaitu adalah X nya bacanya di sisi gambar yang muncul adalah tadi ada 0, ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, inilah dia hasil dari merandom variabel dari eksperimen yang telah kita lakukan tadi, teman-teman. Ini dia hasilnya adalah tadi, ini dia hasilnya. X hasilnya adalah banyak sisi gambar yang muncul 0, 1, 2, dan 3. Nah, tentu teman-teman sudah mengerti kan apa itu yang dinamakan dengan fungsi variabel random. Nah, mudah banget ya teman-teman, mudah banget kalau kita paham. Nah, di fungsi variabel random itu ada 2. Yang pertama itu fungsi discrete dan ada fungsi kontinu. Nah, untuk pengertian selanjutnya kita lanjut saja teman-teman. Nah, variabel random discrete. Apa itu variabel random discrete? Variabel random yang hanya mempunyai nilai pada titik tertentu atau nilai yang dapat dibilang baik terbatas atau finite maupun tidak terbatas atau infinite. Contohnya itulah percobaan. Yang pertama itu percobaannya adalah menginspeksi 7 produk. Nah, variabel randomnya itu adalah banyak cacat. Nah, nilai yang mungkin terjadi karena percobaannya itu 70 produk, maka nilai mungkin terjadi itulah 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 70, teman-teman. Nah, di percobaan kedua yaitu adalah menjawab 30 pertanyaan. Variabel randomnya itu adalah banyaknya jawaban yang benar. Dari 30 jawaban itu, nilai yang mungkin terjadi yaitu adalah 0 sampai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 30. Karena jawab 30 pertanyaan, ada kemungkinan banyaknya benar itu ada 30. Dan ini percobaan ketiga yaitu adalah perhitungan banyak mobil masuk tol pukul 9.12 sampai jam 12. Variabel randomnya adalah banyaknya mobil, yaitu adalah 0, 1, 2 sampai tidak terhingga, karena dia banyaknya mobil itu tidak terhingga dari jam 9 sampai jam 12. Selanjutnya yaitulah pengertian tentang variabel random kontinu. Apa itu pengertian dari variabel random kontinu? Variabel random kontinu adalah variabel random yang dapat mempunyai nilai-nilai yang berhubungan dengan setiap titik dalam satu atau lebih interval atau range, di mana nilai-nilai tersebut tidak terbatas atau infinite dan tidak dapat dibilang incountable. Nah, di sini dia perbedaannya antara random kontinu, teman-teman. Ialah random kontinu adalah random yang dapat mempunyai nilai-nilai yang berhubungan dengan setiap titik. Dia berhubungan dengan nilai setitik atau dalam satu atau lebih. Nah, kalau di variabel random discrete ini adalah di hal yang sudah pasti, membahas tentang hal-hal yang sudah pasti. Variabel random discrete dia hasilnya sudah pasti, beda dengan variabel random kontinu. Nah, di percobaannya, contoh percobaannya kita coba lihat, yaitulah
Yang pertama adalah mengukur berat 100 orang. Nah, variabel randomnya itu adalah berat. Nilai yang mungkin terjadi itu banyak teman-teman. Bisa 45 kilo, bisa 68 kilo, bisa 67 kilo, bisa 78 kilo berat satu orang. Itu berat per orang ya teman-teman. Itu seterusnya sampai 100 orang. Di percobaan kedua yaitu mengukur usia hidup. Variabel randomnya itu jam. Nah, jamnya itu kan tentu berbeda-beda teman. Dari satu orang itu bisa 5.000 jam. Nilai yang mungkin terjadi itu kan dia berbeda dengan variabel random discrete teman-teman. Variabel random discrete itu adalah yang sudah pasti. Nah, kalau ini kan belum pasti. Kita tidak tahu mengukur usia hidup seseorang berapa jam. Nilai yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga adalah mengukur waktu kedatangan pesawat. Nah, variabel randomnya adalah interval time. Nilai yang mungkin terjadi adalah 0,1, 3, 2, 78. Nah, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan saya kali ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like and subscribe di bawah ya teman-teman ya, di bawah. Dan jangan lupa komen di kolom yang sudah tertera agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Baik teman-teman, untuk sekian video dari saya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.